Halo, selamat pagi. Apa kabar? Sudah olahraga pagi ini? Mantap ya. Pagi-pagi habis olahraga pasti kita bawaannya happy ya, karena hormon endorfin dalam tubuh kita sudah diproduksi. Nah, membuat kita suasana hatinya ceria ya. Nah, pagi ini saya akan melanjutkan sharing saya ya tentang tips memulai bisnis ya buat para pengusaha pemula. Nah, kemarin yang pertama sudah tentang ide bisnis sudah. Nah, ini yang kedua adalah membuat bisnis plan ya. Jadi kalau kita sudah ketemu ya ide bisnisnya, usaha apa ya, misalnya bisnis laundry ya. Nah, kita buatlah bisnis plan ya, perencanaan untuk menjalankan bisnis ini. Nah, isi dari bisnis plan itu adalah yang pertama adalah kita harus membuat ringkasan eksekutif ya. Jadi summary-nya ya. Kira-kira bisnis laundry ini seperti apa sih? Nah, itu kita uraikan di ringkasan eksekutif namanya. Lalu yang kedua adalah membuat deskripsi bisnis ya. Nah, bisnis laundry ini mereknya apa, dan kita jelaskan ya tentang bisnis laundry yang mau kita buat. Nah, lalu yang ketiga adalah produk dan layanan. Nah, jadi ini jelaskan ya. Produknya apa? Jasa ya. Layanannya apa ya? Jasa. Jadi jasa cuci, jasa gosok misalnya ya. Nah, ini kita jelaskan ya tentang produk dan layanan yang mau kita jual. Lalu yang berikutnya adalah yang keempat, kita buat analisa pasar ya. Analisa SWOT ya. Jadi apa kekuatan, apa kelemahan, apa peluang dan ancaman dari produk atau dari bisnis kita ini ya. Jadi kita uraikan di sana tentang analisa pasar, tentang analisa kompetitor, semua kita jelaskan di situ. Jadi supaya real ya. Jadi kita orang bisa melihat dari semua sisi tentang produk layanan kita atau bisnis kita. Lalu yang kelima adalah strategi pemasaran dan penjualannya. Jadi kita juga harus buat ya, nanti cara memasarkannya seperti apa? Apa lewat online ya, lewat offline menyebarkan flyer. Nah, itu semua kita uraikan strategi pasar dan mana yang efektif atau efisien yang mau kita lakukan. Lalu yang berikutnya adalah tim manajemen. Nah, ini penting ya. Tim manajemen ini perlu kita buat di dalam bisnis plan kita ya. Jadi CV ya, apakah ada lulusan ITB ya, pengalamannya di mana ya, di luar negeri misalnya, lulusan UI. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Artinya apa? Kalau secara personal timnya adalah kuat, nah pasti bisnisnya juga pasti diharapkan pasti akan bagus ya. Lalu yang ketujuh adalah rencana operasional. Jadi nanti ya operasional sehari-hari seperti apa nih bisnis ya, itu semua dijelaskan di sana. Nah, lalu yang terakhir yang ke-8 adalah bagaimana rencana keuangan dan proyeksi keuangannya. Nah, ini yang paling penting ya. Kita kan bisnis kan mau dapat cuan ya. Jadi permodalannya dari mana? Apakah dari urunan, dari tim ya, dari teman-teman, apakah dari luar? Nah, itu misalnya itu semua dikumpulkan, nah lalu kemudian diproyeksikan ya setelah modal ini digerakkan dalam bisnis laundrynya, yang diharapkan nanti keuntungan per bulan berapa, ya per tahun berapa. Nah, ya jadi itu semua harus kelihatan supaya orang bisa lihat ini bisnis layak apa tidak, ya ini bisnis layak enggak untuk di support gitu loh. Nah, ini jadi itu semua harus diuraikan. Dengan begitu nanti kalau kita sudah bisa bayangkan ya dalam bentuk proposal, nah diyakini ya, harus diyakini ya setelah bisa dijalankan sesuai dengan yang kita rencanakan ya. Nah, itu jadi itu teman-teman sharing saya pagi ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang sedang mau memulai usaha, sudah ada ide bisnisnya ya seperti tadi sebutkan laundry, ya silakan bikin bisnis plan-nya. Oke, selamat mencoba.